Asyok dan Surai melihat lampu mati. Asyok bertanya mengapa lampunya bisa mati. Surai menjawab bahwa ada yang spesial akan masuk. Mereka lalu minum bersama. Ishita datang ke tempat Asyok dan masuk. Pelayan menyapa dan meminta untuk menyimpan dompetnya di loker. Ishita lalu berjalan dan melihat banyak lelaki di sekelilingnya. Para lelaki itu menggoda dan menyebut nama Asyok. Mereka lalu mendekati Ishita. Ishita sadar telah datang ke pesta yang salah. Ishita berusaha membela diri. Ishita berlari dan Parmet menghadangnya. Ishita pun tahu jika ini semua rencana Parmet. Ishita hendak pergi tapi para lelaki itu menghadangnya. Raman membeli buket bunga dan berharap Ishita menyukainya. Lalu dia mendapat telepon dari Mihika. Mihika menanyakan Ishita dan berkata bahwa Ishita belum juga datang. Raman pun terkejut. Raman lalu berusaha menelpon Ishita tapi yang menerima seorang lelaki mabuk. Raman menyuruhnya memberikan ponsel pada pemiliknya dan lelaki itu mengatakan jika wanita itu datang ke pesta bujang untuk menghibur mereka semua. Raman pun terkejut dan bergegas masuk mobil dan pergi. Ishita hendak pergi tapi Asyok menghadangnya dan menyuruh Parmet memberikan minuman pada Ishita. Ishita menghujat Asyok sambil menangis. Asyok pun meminta Ishita untuk tidak membuat drama Savitri. Raman mengebut di jalanan. Ishita meminta mereka tidak menyentuhnya lalu Ishita berlari keluar. Seorang lelaki mengejarnya dan memeganginya. Asyok tertawa. Mani datang dan langsung menamparkan lelaki tersebut. Asyok terkejut melihat Mani. Raman datang dan mengambil alih Mani untuk menghajar orang tersebut. Asyok terkejut melihat Raman. Ishita meminta Mani menghentikan Raman. Dua penjaga datang melerai. Raman memaki Asyok dan memeluk Ishita lalu membawanya pulang. Mani pun menatap Asyok. Ishita menangis dan Raman mengajaknya duduk dulu. Raman lalu mengambilkan minuman di dalam mobil. Asyok menemui Mani dan Asyok dengan berbohong berkata bahwa awalnya dirinya menyangka Ishita adalah penari. Mani berkata bahwa dirinya tidak bisa dibodohi dengan mudah. Mani meminta Asyok untuk berhati-hati dan kemudian Mani beranjak pergi. Surai mendekati Asyok dan bertepuk tangan. Parmet juga menghampiri mereka dan mentertawakan Ishita. Raman memberikan minum pada Ishita. Ishita berusaha berbicara. Raman berusaha menenangkan Ishita lalu mengajaknya pulang. Mani melihat mereka dari kejauhan dan berpikir bagaimana bisa Ishita datang ke tempat ini. Mani merasa harus mencari tahu siapa orang yang telah memperdaya Ishita. Di kamar, Raman menemani Ishita dan memintanya beristirahat. Ishita masih terlihat shock. Raman lalu mematikan lampu dan pergi. Ishita masih teringat kejadian tadi dan menangis. Lampu tiba-tiba hidup karena dihidupkan oleh Toshi dan Ishita meminta Toshi mematikan lampu. Tohi mematikannya lalu menghampiri Ishita. Mereka berbicara. Ishita kembali menangis dan Toshi memeluknya. Fandu membawa Romi ke rumah sakit. Perawat datang membawa hasil ronsen. Dokter pun menjelaskan bahwa semuanya terlihat baik dan kemudian Romi serta Fandu melangkah pergi. Romi melewati Sarika saat melintas. Sarika menatap Romi dari belakang dan menggumamkan sesuatu. Raman mendatangi Sagun di rumah Mihir dan memakinya. Sagun berkata bahwa dirinya hanya mengundang Ishita datang ke pestanya. Raman terus saja meneriakinya dan menyalahkannya karena Ishita mendapatkan SMS dari ponselnya. Toshi mendengar semua cerita dari Ishita dan merasa marah lalu menyalahkan Sagun. Ishita berkata bahwa Sagun tidak melakukan apapun. Tapi Toshi tidak yakin dan Toshi berkata bahwa Ishita terlalu mempercayai Sagun. Toshi juga mengatakan agar Ishita melawannya. Sagun berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidak mengirimkan SMS apapun pada Ishita. Raman membentaknya. Sagun masih membela diri dan berkata bahwa dirinya tidak mengirim SMS. Sagun juga berkata bahwa ponselnya telah diberi kata sandi dan tidak ada seorang pun yang tahu, tapi Raman tetap memarahinya. Raman bertanya siapa yang mengetahui sandi ponselnya dan Sagun hanya bisa terdiam. Raman tahu arti diam Sagun dan berkata jika Aditya yang mengetahui sandi ponselnya. Aditya lalu datang tapi langsung berlari begitu mengetahui Raman mencarinya.
Parmet mengobrol bersama Ashok dan Surai. Aditya lalu datang mencari Parmet. Parmet mengajaknya menjauh dari Ashok dan Surai lalu Aditya menceritakan ketakutannya. Parmet mengajaknya duduk dan kembali meracuni otaknya. Parmet juga menakut-nakutin Aditya. Aditya lalu berlari pergi. Ashok pun memuji Parmet. Sagun menjelaskan pada Mihika. Sagun meminta Mihika mempercayainya. Mihir ikut memandang. Raman marah dan memecahkan gelas. Raman kembali membentak Sagun lalu bergegas pergi. Mihir pun memaki Sagun. Mihika menenangkan Mihir tapi Mihir tetap marah. Mihika meminta Sagun pergi ke kamar. Mihir pun teringat bahwa ini rencana Surai ketika menyuruhnya pergi membeli minuman. Mihir lalu hendak pergi untuk memberitahu Raman tapi Mihika menghalanginya dan mengatakan jika waktunya kali ini tidak sesuai karena Raman masih dalam keadaan emosi. Simi gelisah di kamarnya dan berbicara sendiri. Simi meragukan bahwa Parmet yang telah melakukan rencana untuk mempermalukan Ishita. Simi lalu menelpon Parmet dan bertanya bagaimana bisa Ishita datang ke pesta bujang Ashok. Parmet mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan apa-apa tapi Simi terus mendesaknya dan berkata bahwa Parmet tidak merasa malu membalas dendam pada seorang wanita. Parmet pun akhirnya berkata bahwa memang dirinya lah yang telah melakukan ini semua. Simi pun menangis mendengarnya. Simi bertanya mengapa Parmet melakukan semua ini. Parmet pun kembali mengingatkan Simi bahwa Ishita lah yang telah menghancurkan kehidupan rumah tangga mereka. Simi meminta Parmet menghentikan ucapannya yang menyudutkan Ishita. Simi pun membeberkan semua kebaikan Ishita kepadanya. Parmet menyela bahwa sekarang Simi melawannya. Parmet memutus panggilannya. Simi menangis dan berkata bagaimana sekarang dirinya menunjukkan muka pada Raman dan Ishita. Raman menunggu Aditya. Aditya datang dan Raman menariknya. Raman bertanya padanya dengan kemarahan teramat sangat. Raman berkata akan memberikan hukuman untuk Aditya. Aditya menjawab bahwa Raman bisa mengirim dirinya kemana saja yang Raman inginkan tapi Aditya berkata bahwa dirinya tidak melakukan apa-apa. Raman mengatakan bahwa Aditya yang telah mengirim SMS pada Ishita. Aditya menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui. Raman pun terus berteriak pada Aditya tentang akibat apa yang telah Aditya lakukan pada Ishita. Aditya juga berteriak pada Raman dan berkata bahwa Raman hanya khawatir tentang Ishita dan selalu membelanya. Aditya berkata bahwa dirinya sangat membenci Ishita karena Ishita membuat ibunya selalu sakit hati. Aditya berteriak dan berkata bahwa dirinya bukan anak Raman. Raman lalu berusaha menjelaskan kesalahan-kesalahan yang telah Aditya perbuat dan bertanya mengapa Aditya begitu membenci Ishita. Aditya menjawab bahwa tidak ada yang peduli pada dirinya. Aditya menantang Raman untuk mengirimnya ke penjara. Aditya berkata bahwa dirinya tidak takut begitu banyak kehidupan tanpa orang tua. Aditya berkata bahwa dirinya juga bisa hidup tanpa orang tua. Lalu Aditya pergi. Raman sok mendengar ucapan Aditya. Simi menuju ruang tamu dan berkumpul bersama keluarganya yang sedang menunggu kedatangan Raman. Simi merasa gelisah, dia berpikir bagaimana caranya memberitahukan kebenaran pada keluarganya. Raman datang dan Toshi bertanya padanya. Tuan Bala meminta Toshi untuk tenang. Raman menanyakan Ishita dan Toshi berkata bahwa Ishita tidak berhenti menangis. Raman pun pergi untuk melihatnya. Ishita terdiam di kamarnya dalam kegelapan dan melamun. Raman datang menemuinya. Raman menyentuh pundak Ishita dan Ishita terperanjat ketakutan. Raman lalu mendekatinya dan memeluknya. Ishita pun menangis sambil terus berkata pada Raman bahwa dirinya sangat kotor. Raman berusaha menenangkan dan menguatkan Ishita. Raman lantas meminta Ishita beristirahat. Pagi harinya, Sagun menanyakan mengenai Ishita pada Mihika. Sagun juga berkata bahwa dirinya takut Raman akan memisahkan Aditya dari dirinya. Mihika mengatakan jika Raman sangat baik dan tidak akan melakukan hal seperti itu. Mihir datang dan berkata bahwa apa yang dikatakan Mihika sangat tepat. Mihir lalu meminta file pekerjaannya dari Mihika. Sagun menangis dan Mihika menenangkannya.
Mihika lalu melihat file yang dibawa Sagun dengan tulisan Sagun Bala. Sagun pun menjelaskannya dan setelah itu Sagun beranjak pergi. Ishita melamun di kamar. Raman menyuruh Ruhi masuk ke kamar. Ruhi membawakan sarapan untuknya. Ruhi juga membawakan setangkai mawar untuk Ishita. Ishita mengobrol dengan Ruhi. Raman mengintai mereka dari balik pintu. Raman menuju ruang makan dan menyapa semuanya. Raman berpesan agar tidak ada seorang pun yang menanyakan perihal semalam lagi untuk menjaga perasaan Ishita. Simi menatap Raman dengan gelisah. Tuan Bala mengatakan agar semua keluarganya bersikap normal pada Ishita dan Simi terlihat memikirkannya. Ishita lalu turun dan menyapa semua. Ishita lalu berjalan sambil melamun dan menjatuhkan mangkok. Ishita meminta maaf dan Simi pun histeris karena Ishita meminta maaf. Simi berkata bahwa semua ini kesalahannya. Semua bingung menatap Simi. Simi lalu mengatakan jika semua yang telah terjadi bukan kesalahan Aditya tapi karena Parmet. Simi berkata bahwa Parmet telah memprovokasi Aditya. Raman dan Toshi merasa marah. Simi pun menangis. Raman hendak pergi menemui Parmet dan Ishita menghentikannya. Mereka pun berdebat. Ishita memberikan penjelasan panjang lebar. Simi lantas menangkupkan tangannya dan meminta maaf pada Ishita lalu Simi bergegas pergi. Raman lalu bergegas mengejarnya. Madavi memanggil Fandu ketika akan pergi. Mereka lalu melihat Simi keluar dari rumah dengan menangis. Fandu mengejarnya. Raman muncul dan Madavi menahannya dan meminta Raman untuk membiarkan Fandu berbicara pada Simi. Fandu menghampiri Simi yang menangis di taman depan apartemen. Fandu berusaha bertanya. Simi pun berbagi rasa bersalahnya dengan Fandu. Sementara Madavi mendengar cerita dari Raman dan terkejut. Simi menangis bercerita pada Fandu. Simi berkata bahwa selama ini selalu menyalahkan Ishita dan tidak pernah mau mendengarkan siapapun serta selalu membela Parmet. Fandu pun menghibur dan menasihati Simi. Lalu Fandu memeluknya. Sedangkan Raman masih membahas masalah keluarganya dengan Madavi. Simi masuk kembali bersama Fandu. Simi langsung masuk ke dalam apartemen dan Fandu meminta Raman untuk tidak khawatir karena Simi sudah memahami semuanya sekarang. Raman kemudian beranjak pergi. Ishita menghidangkan makanan untuk mertuanya. Simi menghampiri Ishita di dapur dan kembali meminta maaf pada Ishita. Ishita menenangkan Simi dan bersyukur bahwa sekarang mata Simi telah terbuka dan mengetahui kebenarannya. Raman masuk ke dalam rumah dan melihat Simi serta Ishita. Mereka berdua pun berpelukan. Raman berada di ruangannya dan kembali memikirkan kemarahan Aditya pada Ishita. Raman lalu menelpon ibunya dan menanyakan keberadaan Ishita. Toshi mengatakan bahwa Ishita berada di klinik. Usai menutup telepon Raman beranjak pergi. Mani menemui Ishita di klinik dan berbicara dengannya. Mereka membicarakan kehidupan Ishita bersama Raman dan semua permasalahannya. Ishita tidak menyukai perkataan Mani. Tanpa mereka sadari, Raman sambil membawa buket bunga mendengarkan ucapan Mani dari balik pintu. Ishita kembali menegur Mani untuk tidak berbicara buruk tentang Raman. Raman pun beranjak pergi. Ishita masih melanjutkan pembicaraannya dengan Mani. Lalu Ishita memegang tangan Mani dan meyakinkannya untuk tidak mengkhawatirkannya. Ishita juga berkata bahwa dirinya mencintai Raman. Mani menyahut bahwa Ishita begitu sangat mencintai Raman lalu mengapa tidak mengatakan pada Raman agar Raman juga tahu bahwa dia adalah orang yang paling beruntung di dunia karena bisa dicintai oleh Ishita.